Akan ada yang berbeda juga, tidak Miramar, kali ini Erangel akan tersaji buat kalian di match yang keempat. Let's go! Karena sudah ada pesawat dan juga 2 helikopter yang akan Masih. langsung aja. Nggak berubah ya, Dan? Nggak berubah. Iya. Soalnya itu terngiang-ngiang banget loh. Helikopter. Parakopter. Ini tentu Fatfat yang pelitnya manis banget. pelit banget, kikir banget kalau bisa dibilang. Tapi manis banget untuk Gede, Iya untuk sih, AE Primos kan. langsung. Iya benar. Ya termasuk untuk tim-tim yang ada di selatan lah ya. Iya. Selatan sama Main Island Selatan. Main Island Selatan sama SMB Selatan tuh udah paling the best banget, mereka dapetin Bentar. yang mereka inginkan. Bentar, Di. Iya, lama. Bentar. Bentar lama. Yang main kan ABCE. Iya. Berarti nggak ada D dong, Di. Gak ada D. Gimana? Apa ya? ABC ya, Don ya? Iya. Bukan C ya? C kali yang cuy. itu. Iya sih? Enggak, Don. ABC itu beda-beda. Coba, gak ada kan? Gak ada, Don. Iya Bapak kan? Bener kan Bapak kan? Ada Den Gede. Erangel. Itu tuh gede-gede, ada, Don. ada. C nggak main, Don. Tuh, Erangel pertama ABD. Oh, alright. Daripada kita mencari-cari informasi yang masih simpang siur karena saya nampaknya melihatnya salah, ternyata ada Gede di sana ya. Ada ya. Aman. Ternyata ngambil farm sama Milta mereka. Iya. Tidak di Primors karena ada Vampire. Ini saya nyatet punya siapa berarti ya? Oke, kita lupakan saja karena yang valid adalah tadi di opening. Di opening, betul banget ya. Yang valid adalah di opening Namanya tadi. juga manusia, Don. Namanya juga manusia. Oke, tapi unik sekali di sini Genesis Dogma Gates kita bisa melihat mereka tidak mau ini face to face dengan Vampire juga, tetapi yang mau face to face adalah Bacon dan juga The Sapphire. Untuk saat ini Bacon berhasil untuk mendapatkan 1 eliminasi poin pertama mereka secara cukup barbar juga. Ini masih ke bawah-bawah adrenalin tadi kayaknya nih. Iya nih. Mereka scrapping, dapetin weapon, dapetin juga vehicle. Lihat ada player yang lagi rotasi pakai Cop RB. Ya udah bye-bye, mau kemana? The Xavier menjadi salah satu korban. Nah, 1 player harus dipulangkan di awal-awal. First blood untuk Bacon time, dan tentu semua tim akan sedikit galau nih, Don. Walaupun patternnya tadi zona tuh ke timur ya. Iya, zona ke timur kan. Iya, Tadi ke timur. Biasanya sih akan galau. Tapi kalau misalnya persentasenya enggak 100% ke area SMB, itu jarang banget sih endingnya ada di SMB. Paling tipis-tipis lah kayak di jembatan ujung gitu kan. Namun di Lipovka kali ini ada pertarungan antara 2 tim. Dari Indonesia 1, dari Thailand 1. Boom Esports dan juga Buriram. Buriram tentu habis beristirahat. Mereka udah mengumpulkan tenaga lagi. Kayaknya emang gak sepanas di awal tadi karena udah di hold terlebih dahulu. Namun tentu masih punya satu mental yang cukup tinggi karena habis dapetin WCD di match sebelumnya. Ya benar. Atau benar sekali, benar dan betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh seorang Odi dia. Tapi nampaknya ini dia yang dari tadi gue mention Genesis Dogma Gates. Mereka mengaman bagian-bagian farm Milta. Split lumayan seberang-seberangannya antara beberapa pemain dari Genesis Dogma Gates. Jadi mereka nggak fokus di arah atau satu spot yang sama keempat playernya. Jadi dengan begitu mereka nih bakalan fat banget sih. Mereka bakal kaya banget sih menurut gua. Apalagi nggak diganggu gugat juga. Kita bisa melihat dari point of view minimap tadi di sekitar atau sepanjang mata memandang nggak ada gangguan sama sekali dari area-area Genesis Dogma Gates sekarang. Tetapi untuk saat ini kita berpindah lagi ke bagian-bagian Lipovka di mana Boom masih berhadap-hadapan dengan Buriram dan nampaknya mereka nggak mau gencatan senjata sama sekali antara kedua belah pihak. Mereka mau finishing war ini as soon as possible nampaknya. Ini bakal sulit banget kalau misalnya mereka gencatan senjata karena mau cabut ke belakang pun vehicle mungkin ada, tapi open field banget. Bisa aja terbackstep oleh para player dari Buriram. Dan Hexa sekali ini sudah berdekatan dengan seorang Tiger. Hati-hati, bisa terbackstep atau mungkin bisa happy birthday. Dan ternyata betul banget tappingan dari MC Spin-nya belum bisa menumpahkan seorang Rezi. Tepat sekali Tiger, luar biasa.
tappingnya cukup cepat. Kali ini Reizi akan segera diselamatkan. Atau tidak, karena Okta masih ada di area bawah. Hexas, jangan terlalu berlama-lama. Nanti ada utility yang masuk membuat dia tertumbangkan. Dan udah melakukan regrouping kali ini. Seluruh pemain dari tim Buriram Esports dan Reizi yang masih di belakang area lobby. Hexas gak bisa kemana-mana. Okta harus melontarkan satu granat dulu. Dan ternyata tercici yang cukup banyak SP-nya. Atau tersangkut, tidak jadi. Oke, akan turun sepertinya. Langsung melakukan healing terlebih dahulu. Boboho akan menjaga Okta terlebih dahulu untuk melakukan reset. Dan betul sekali, Buriram sepertinya udah sangat-sangat siap banget. Dan Boboho akan mundur saja dengan Okta karena mereka tahu mereka udah kalah kuantitas. Terlalu baik untuk melakukan fight, bahkan bisa menjadikan kerugian mereka dipulangkan di awal-awal ke area lobby. Ya, this is not a ideal situation untuk Boom sendiri. Dan gue sebenarnya ngelihat Buriram sedikit demen sih atas kerjasama yang mereka lakukan dari tadi kan. Beberapa pemainnya juga fokus di area-area lantai atas, sementara pemain yang lainnya seperti halnya Kengzo itu dia oke, gue cuekin teman-teman gue akan membuka vision menuju ke arah Boom sendiri. Seperti halnya yang sekarang sedang mereka lakukan, tetapi Bobo Pakai crossbow? Crossbow, menarik juga apa yang diperlihatkan oleh seorang Boboho barusan. Ini bahaya loh kalau misalnya on point bisa knock langsung loh. Crossbow ini gak main-main damage ya. Iya. Ini bisa dibilang salah satu senjata untuk nge-troll ya. Kalau konten kreator yang nge-troll gitu kan naik ke area atap, terus lawannya nggak tahu ada dia, tiba-tiba nembak pakai crossbow yang sama sekali nggak ada suara, tiba-tiba celep. High impact tapi sulit. Tapi sulit betul tapi ya karena sulit, benar. Karena tidak bisa di tapping. Ya. Ya sama kayak sniper rifle sih, sama kayak bolt action ya. Satu hit tapi memang reloadnya agak lebih lama juga. Lebih lama. Terus nyampenya juga lebih lama. Jaraknya nggak kayak bolt action kan. Iya bener. Apalagi kan mereka masih dipisahkan oleh ladang-ladang tengah nih atau taman-taman tengah antara perumahan mereka untuk saat ini. Tetapi nampaknya dari Boom Esports sendiri walaupun mereka hanya menyisakan 2 punggala, mereka nggak gentar sama sekali loh, bisa kita lihat. Ini dikelilingin banget sih itu. Iya. Kengzo udah bakal melakukan patroli, dia bakal screening, kali ini ngisir aja, dan Sky Only hanya mendapatkan damage saja, tidak sampai tertumbangkan. Dan Kengzo tentu sudah mendapatkan informasi di mana keberadaan dari pemain Boom lainnya, dan dia akan mengambil satu rumah atau compound yang cukup baik kali ini. Kengzo dengan tembakan, sepertinya Boboho hati-hati, terlalu open. Yang ini udah sulit sih, bakal di-sandwich banget oleh para pemain dari Buriram. Namun Okta memberikan kejutan yang luar biasa, memulangkan seorang main MP. Sky Only kayaknya udah nggak punya healing sama sekali, akan melakukan rotasi, tidak kena damage, tidak kena tembakan dari seorang Okta. Boboho masih berjaga-jaga kali ini. Namun hati-hati kalau misalnya seorang Kengzo punya nade dan masuk ke area rooftop dari seorang Boboho, akan berbahaya sekali. Dan Kengzo akan melakukan Superman Punch agar tidak terdeteksi. Sky Only betul banget kayaknya nggak punya peralatan medik sama sekali. Iya. Bisa terlihat itu kayak nggak nambah sama sekali HP barnya dari dia sendiri untuk saat ini. Dan nampaknya dari tim Boom Esports harus hati-hati karena ada Tiger di sini yang berhadapan dengan seorang Okta, yang dimana posisi Okta pun juga sudah mulai terlihat. Itu udah mulai terlihat dari area-area atau angle tipisnya di bagian window atau jendela dan juga pintu di sana. Tetapi nampaknya ini bakalan menjadi war yang cukup sengit, yang cukup alot, lama banget. Udah 8 menit berlalu, sama sekali tidak ada atau belum ada tim yang tereliminasi dengan utuh untuk saat ini. Tetapi Boboho di bagian-bagian lantai atasnya sudah mulai menyiapkan beberapa utility. Salah satunya adalah granat untuk bisa dilontarkan menuju ke arah Buriram. Tetapi nampaknya masih benar-benar disiplin baik dari Buriram dan juga Boom Esports sendiri in terms of posisi dari mereka. Tiger hanya memanfaatkan informasi saja karena dia tahu senjatanya tidak terlalu baik untuk melakukan close combat. Satu M16, satu lagi dia hanya menggunakan peluru kacang bisa dibilang. Peluru kacang ya. Itu bahasa dari daerah mana lagi tuh? Enggak, itu emang kayak gitu. Coba aja kamu nembak kan dari area jauh. Biasanya kan beda tongkrongan, beda bahasa katanya. Nah gitu. Itu nggak tahu sih tongkrongan mana ya. Aku cuma dengar aja sih main sama temen-temen. Peluru kacang bang. Ya udahlah kalau begitu. Namun bisa dibilang itu bakal pasif banget sih. Pertarungan di Lipovka 2 melawan 3, masih zona pula. Ya, masih di ujung zona mereka. Kita tahu skill individu dari para player Boom itu baik banget Don. Terlihat di Sunhawk awal-awal kan bagaimana Okta bisa nge-clutch para player dari Infinity. Ya Buriram pun
kalau misalnya mereka nggak terlalu berhati-hati, bisa jadi korban berikutnya. Tim Thailand yang jadi korban dari Boom Esports. Yap. Tapi gue demennya di sini banyak banget tim-tim yang bergerak dengan cepat ketika melihat circle yang seperti ini ya. Ada beberapa di antaranya yang langsung aja mengamankan bagian-bagian Milta Power. Tadi kita bisa melihat, tetapi ternyata Buriram mendapatkan satu pemain dari Boom lagi, yaitu Okta. Dengan begitu, Boom hanya meninggalkan the last man standing saja, yaitu Boboho di bagian lantai atas kali ini. Dan Boboho langsung aja memasak granatnya. Hati-hati karena posisinya pun juga sudah mulai kelihatan. Itu dia, masakannya cukup matang, menumbangkan satu pemain dari Buriram dalam keadaan knockdown dan harus menghadapi dua pemain yang lainnya yang masih tersisa dari tim Buriram. Apakah seorang Boboho akan make a play, akan bisa membalikkan keadaan atas Buriram untuk saat ini? Dia pun harus berhati-hati, harus siap banget baik jasmani dan juga rohaninya dari seorang Boboho sendiri untuk saat ini. Tetapi di sisi yang lainnya ada beberapa nama pemain juga yang sudah mulai muncul di arah elimination point. Iya betul sekali, dan Boboho sepertinya akan nge-buying time dari para pemain Buriram kali ini. Betul-betul keuntungan untuk seorang Boboho karena para pemain Buriram ini udah gak punya utility sama sekali terlihat. Dan Sky Only berusaha untuk diselamatkan, dia maju lewat wall smoke yang sudah dibentangkan oleh satu player dari Buriram kali ini. Kengzo masih ragu-ragu dengan seorang Tiger untuk naik ke area atas, dan Sky Only sempat untuk dipegang dan segera melakukan revive. Boboho masih akan melakukan bandaging dan ini akan memakan waktu. 3 player aktif kembali dari Buriram dan gak mudah pastinya untuk Boboho. Dia udah gak punya sama sekali dan Sky Only terlalu pendek untuk naik ke area atas. Tumbangkan lagi kali ini, akan segera dipulangkan. Betul sekali, poin lagi untuk tim Boom Esports. Boboho pintar sekali mengatur-ngatur waktu. Ini betul-betul cerdas sekali Boboho. Dia pintar, dia udah nggak punya first aid ataupun medkit. Dia cuma punya bandage. Dia tahu jangan berani-berani untuk vaulting kecuali satu player sudah tertumbang karena satu lagi sudah half HP bar. Jadi dia bisa gitu ya untuk melakukan fight dengan last player standingnya. Namun kali ini lihat Boboho, dia betul-betul sedih banget sih sebenarnya. Semua resource-nya udah makin berkurang, termasuk Buriram. Makanya kenapa nggak terlalu pede tadi player Buriram untuk melontarkan utility, karena bukan nggak terlalu pede, mereka nggak punya sama sekali Don. Ya, dari segi resource-nya sendiri yang bisa dilihat juga dari Boboho, dia juga udah mulai kehilangan resource-nya semua. Nggak ada grenade, nggak ada smoke sama sekali. Dan peluru pun juga mulai menipis nampaknya dari seorang Boboho sendiri. Dan nampaknya dia akan menunggu di bagian-bagian atas, di bagian-bagian ujung tangganya. Tapi bakalan langsung aja melihat atau mencari seorang Kengzo di bagian bawah. Ini dari Buriram pun juga nggak bisa semena-mena banget kan untuk nge-push ke arah atas. Udah 12 menit setengah cuy. War antara mereka berdua, baik Buriram dan juga Boom Esports. Dan gue demen banget, ini regardless siapapun yang menang atas war ini, mereka sama-sama menaruh effort yang luar biasa sih menurut gua. Iya sih betul banget. Tadi Sky Only terlalu terburu-buru ya untuk menaiki satu tempat yang dikuasai oleh Boboho. Dia pengen jadi tumbal tapi ternyata teman-temannya tidak berhasil untuk nge-backup, bahkan langsung turun ke area tangga sehingga Boboho masih cukup kuat dan berhasil mendapatkan beberapa lootingan senjata auto. Scar L digunakan kali ini, yang sebelumnya dia menggunakan UMP. Lagi-lagi tidak ada yang berani. Tiger berusaha untuk naik ke area pintu menggunakan satu cup mobil dari Cop RB-nya dan ternyata terkena damage yang cukup dalam kali ini. Kengzo pada naik ke atas dan ternyata didapatkan oleh Boboho. Cerdas sekali, akan melakukan healing kali ini tentunya Boboho menggunakan bandage yang dia miliki. Tiger terus memberikan tembakan ke area sela-sela tangga yang ada seorang Bobohonya. Hati-hati Boboho, jangan terlalu pede kali ini, akan turun ke bawah dan memberikan tembakan yang tidak. Akan melakukan maju ke depan. Tidak, masih bisa selamatkan Kengzo. Aku harap Boboho naik lagi karena Boboho udah gak enak posisinya kali ini dan ternyata betul naik lagi Boboho. Mendapatkan tidak lagi. 2 player masih aman kali ini dari Buriram. Gemes banget. Kapan berakhirnya ini sama-sama nge-bandage Don. Udah gak ada yang punya first aid lagi. Gemes banget, apalagi mereka udah di luar zona untuk saat ini Odi. Dan udah mulai bakalan dihantui oleh Blue Zone di bagian belakang mereka. Kita bisa melihat dari arah minimap Blue Zone sudah mulai berjalan. Tapi benar-benar ya, perlawanan yang dilakukan oleh Boboho, perlawanan yang diberikan oleh Boboho ini luar biasa sih. Tahun itu kelihatan banget Boboho langsung aja membukakan tembakannya untuk saat ini dengan menggunakan Scar L-nya menuju ke bagian-bagian kanan. Tetapi Boboho harus waspada karena udah ada seorang Tiger yang langsung aja melahap Boboho. Boom Esports
You did great bro. Ya. Itu adalah perlawanan yang Kengso. gokil coy. Kengso sampai sebel loh, dia taunting langsung loot crate-nya ya. Karena Gemes banget. memang satu memakan banyak waktu, mereka juga kena blue zone. Resource Yang kedua juga. resource abisnya naujubillah banyak banget tadi. Sampai dua tim itu nge-bandage Don. Kita lihat tadi di asetnya juga nggak ada sama sekali first aid di situ. Hai. Ini udah circle 3 di. Oh iya. Biasanya kita kan 15 menit tidak ada war. Ini sama bener-bener 15 menit di bagian sisi lain tidak ada war sama sekali. Kita cuma fokus ke arah Boom versus Buriram. Aku aja sampai Luar biasa. kita coy. aja sampai gemes. Ini pasti seluruh pecinta PUBG Mobile Indonesia yang nonton itu gemesnya minta ampun. Coy gue gemeteran coy ngeliat Boboho dari tadi. Aduh. Tapi luar biasa sih itu. Luar biasa top notch sih menurut gue ya. Iya, Fight iya. barusan. Dan sama sekali nggak mau meninggalkan sama sekali gitu kedua belah pihak. Iya, Dan itulah price to pay untuk Buriram sendiri. Dengan begitu mereka akan kesulitan untuk masuk ke dalam zona. Tapi cerdasnya Buriram apa coba Don? Apa tuh? Mereka tahu kalau lewatin tangga yang udah dikuasain Boboho, gampang banget Boboho untuk nembak karena cuma satu vision yang harus difokusin sama Boboho. Iya. Termasuk tadi korbannya Sky Only kan. Kalau pede masuk ke area atas, temennya nggak sempat untuk backup, lebih milih untuk turun dan menyelamatkan diri. Sky Only malah nggak turun ke tangga. Dia pas banget lompat keluar, dia terjebak di balkon, dipulangin sama seorang Boboho. Dan ini dia kali ini Buriram nggak sampai di situ ujiannya, bertemu dengan The Xavier yang tiba-tiba nge-push ke area mereka. Tahu ini udah nggak punya apa-apa lagi. Buriram mereka tembakan dan ternyata Margin ditumbangkan dan Buriram seketika harus enyah ke area lobby. Pulangin tim Boom Esport ke area lobby nomor 16, dia dipulangin di nomor 15. Ya itu ya balik lagi sih harga yang harus dibayarkan untuk Buriram sendiri. Gue juga sebenarnya agak-agak bingung kenapa terlalu lama seperti itu ya untuk Buriram gitu untuk bisa menghadapi Boom Esport sendiri. Apakah memang bakalan agak sulit untuk keluar dari bagian-bagian atas sana? Ataukah kayak gimana gitu, masih menjadi big question untuk gua sebenarnya. Keputusan yang diambil oleh Buriram sehingga kayak mereka harus meluangkan waktu 15 menit untuk menghadapi Boom Esports. Well itu dia teman-teman semuanya, kita semua kayaknya juga harus kembali fokus lagi ke peperangan yang akan terjadi selanjutnya karena circle juga sudah mulai menuju ke circle keempat, menuju ke 5 untuk saat ini. Itu berarti tim-tim yang masih tersisa 14 tim akan langsung saja bertemu satu sama lain. Iya, kita tadi terlalu fokus dengan Buriram melawan Boom Esports sehingga kita baru tahu bahwa Alter Ego tinggal satu player dan satu player ini ada di luar zona Don. Tuh, ada di luar zona kayaknya. Soalnya nyala-nyala tuh indikator biru-birunya ya, ini membuat kurang baik juga kabar untuk Alter Ego. Mereka harus bertahan dengan satu player dan lihat di area dari barat dayanya sudah banyak tim yang berjaga-jaga. Di area dari Milta kayaknya sih ada 2-3 tim lah ya. Karena memang Milta adalah entry yang awal banget nih ketika mereka pengen masuk dari area bawah. Khususnya bagian-bagian barat daya untuk saat ini circle yang seperti ini ya. Tetapi nampaknya kita akan melihat yang tadi dimention oleh Odi juga bagian Milta, pojokan circle banget. Masih ada Vampire nampaknya di ujung sana di luar dan Alter Ego. That's it. Itulah akhir dari perjalanan mereka, harus tereliminasi di menit ke-18 ini karena the last man standing mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menahan damage dari Blue Zone dan menghadapi cobaan seperti itu. Cobaan yang berat banget Ya. sih. Ini udah zona keempat Don. Kita sampai nggak ngeliat loh war AE tadi kayak gimana. Iya makanya setidaknya kalau nggak war bagaimana caranya 3 player AE terculik gitu. Iya. Dan harus bertahan dengan satu player akhir mereka dan Yuhai dapat damage dari SLD sepertinya. Tung masih cukup selamat di area low ground. Ternyata Demrut menggunakan Bizonnya, memberikan tembakan ke area atas, ke area bawah tadi. Ternyata ke area bawah. Tentu Bizon tidak akan terlalu optimal untuk memberikan tembakan jarak jauh. Namun damage masih masuk. Tapi Demrut di take down oleh seorang Ravenclaw dari Vampire. Tentu ini akan memberikan waktu untuk Vampire bisa masuk segera ke area zona atau ke area dari para player dari Geek. Namun Snipes sudah berjaga-jaga di area bawah agar tidak terculik rekan-rekannya. Dan Fluket berusaha untuk maju ke area depan. Lontarkan beberapa smoke untuk menutup vision dari area sebelah kanan DBD dan sebelah kiri ada Geek FM Malaysia.
Dan untuk Infinity sendiri sudah berhasil menguasai area timur. Dan masuk mereka bersamaan juga dengan Beacon yang baru saja mendapatkan winner chicken dinner lagi dan lagi. Tempat cukup enak. Terus juga zona yang cukup aman untuk dua tim Thailand kali ini. Dan Genesis Dogma tersisa 2 player, Daebot dan juga Bombs harus menghadapi Time Entertainment. Satu need dilontarkan oleh seorang Daebot terlalu matang sepertinya. Tidak terlalu tepat untuk ke area bawah dan Bombs sedang melakukan proning di bawah rumah jamur. Yap. Dan kali ini dari Tem pun bakalan sedikit split atau berpisah dua pemainnya menjaga bagian kanan dan juga kiri. Tetapi ada yang seru nih, Vampire kali ini agak-agak kepleset perjalanan mereka karena mereka dihantui oleh banyak banget tim dan salah satunya adalah tim Geek Fam. Apalagi untuk saat ini mereka masih berada di bagian-bagian yang tidak nyaman sedikit di bagian-bagian luar, khususnya dari Vampire sendiri. Dan Vampire nampaknya bakal langsung aja harus menghadapi tim DBD Don't Break Dreams untuk saat ini. Dan mereka sudah mulai mengamankan satu rumah yang sama, Odi. Ya betul banget, apakah DBD akan menghancurkan mimpi dari VBM mendapatkan WWCD di match kali ini? Dan betul banget, Ravenclaw dipulangkan dan Swerves harus tertumbangkan kali ini oleh seorang Jimmy. Jimmy masih mencari informasi, ternyata satu player lagi akan menarik atas aja seorang Fluket. Dan Stone pun pengen kabur, ditumbangkan, nggak bisa kemana-mana. DBD mendapatkan eliminasi berikutnya. Fluket akan dengan mudah cabut aja lebih jauh lagi. Dan BN akan menjadi tim ketiga yang ikutan dari peperangan antara Vampire dengan DBD. Ziggs akan maju ke area depan lebih cepat lagi, masuk ke area zona kah? Yap, betul sekali, namun hati-hati. Geek sudah berjaga-jaga di area atas. Ada Yuhai juga yang memberikan tembakan. Dan betul banget, ada player dari BN yang harus ditumbangkan oleh para pemain-pemain dari DBD. Wah, udah mulai chaos, semuanya di berbagai sisi sudah mulai pecah perangnya. Tetapi di sini DBD dan juga BN United bakalan langsung aja menyapu bersih satu sama lain. Dan menyapu bersih adalah tim DBD. BN atau Bao Nam United harus tereliminasi di posisi yang ke-12. Tapi DBD kali ini walaupun punggawa mereka ada 2 yang terknockdown, nampaknya mereka masih mempunyai time yang cukup untuk bisa merevive sehingga mereka kembali ke medan perang dengan 4 punggawa yang aktif. Apalagi Circle nampaknya masih menuju ke arah mereka, Di. Ya betul banget ya, Daebot tertumbangkan di rumah jamur, namun Bombs belum melakukan inisiasi untuk menyelamatkan. Dia masih melakukan prawn di samping kendaraannya, samping Dasianya. Entah memang strateginya karena takut terbackstep oleh para pemain Beacon tadi. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Tempo ditumbangkan oleh pemain Beacon. Vampire Fluket pun last player standing, jadi bisa selamat lagi. Harus rela dipulangkan di posisi yang 11 dengan 0 eliminasi saja, atau tidak membawa pulang sama sekali poin dari eliminasinya. Dan akhirnya Bombs berusaha untuk naik ke area tangga, menyelamatkan seorang Daebot agar bisa terselamatkan lagi dengan 2 player dari Genesis Dogma. Dan Aumstyle berjaga-jaga ke area rumah jamur. Ini akan bahaya banget tentunya, apalagi berapa pemain dari Beacon udah punya utility yang cukup matang tentunya. Dan Nine Noise akan perang terlebih dahulu dengan Tem, yaitu seorang Morman. Dengan tembakan terus smoke saja, melakukan proning, hampir saja tertumbangkan. Masih cukup aman dan Nine Noise akan langsung regroup dengan seorang Shorty. Oh my god, Daebot. Kamu bisa, Daebot, di tengah-tengah sendirian. Berusahalah, berupayalah dengan sekuat tenaga. Apalagi kali ini di sisi lain juga sudah mulai pecah perang antara Infinity dan juga Four Rifles. Ini udah mulai ke pressure di mana-mananya juga. Sementara itu kita berpindah lagi, ternyata Daebot dimakan oleh granat dari Time atau Tem tadi? Tem kalau nggak salah. Beacon, sorry. Dan kali ini Tem akan berhadapan dengan Beacon. Beacon masih utuh bertiga untuk saat ini. Dan mereka memborbardir posisi dari Time Entertainment. Hanya meninggalkan last man standing mereka saja yang nggak bisa bertahan cukup lama. Beacon Time masih mengamuk di game kita yang keempat untuk saat ini. Betul, Beacon Time mengamuk, tapi amukannya agak ditahan terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari tim lawan yang ada di area atas. Tentu di sisi lain DBD lagi dan lagi mendapatkan takedown ke area The Alliance. Dan Geek Damroot dengan tembakan ke area lawannya, seorang Nine Noise dari Beacon Time yang langsung turun melakukan healing. Damroot akan melakukan Superman Punch untuk bisa lebih aman lagi. Namun terlihat Doi mendapatkan cicilan damage yang cukup banyak dan harus nge-hold terlebih dahulu. Menahan dulu, Olio terlalu open memberikan tembakan ke area DBD. Dan DBD ini juga terlihat udah pede banget untuk naik ke area atas, walaupun memang zonanya betul-betul lebih mengarah ke area pemain dari Box dan juga Infinity. Lihat karena fight yang mereka lakukan, dan The Lions gak bisa kemana-mana. Terlalu SP banget tadi seorang Olio.
Tambah 2 player lagi yang terjepit di area dari Dacia-nya sendiri. Dan Ziggs lakukan terus smoke ke area Gata nih. Belum juga mendapatkan takedown berikutnya. Oh my god, ini DBD sih benar-benar lagi di atas angin menurut gue ya. Apalagi eliminasi poin mereka yang sudah dikumpulkan itu udah cukup banyak. Apalagi di sini masih ada nih lawan-lawan yang lainnya juga. Sementara waktu Infinity pun juga mengamuk. 10 eliminasi poin sudah mereka kantongi dan nampaknya Infinity akan menjadi kontender terbesar untuk tim DBD. Karena dari kuantitas player Bacon dan juga Box ini sama-sama tinggal the last man standing. Dan pastinya itu adalah sesuatu yang tidak ideal dan nampaknya akan dicari the last man standing dari Box Gaming. Itu dia, Bensu harus tereliminasi dan hanya meninggalkan Bacon versus Infinity versus Don't Break Ring. Ya, Infinity is back. Mereka membuktikan lagi bahwa mereka tidak terlalu bau untuk di hari ini. Hanya di match-match awal saja. Kali ini dibuktikan pada match keempat kita mereka mengumpulkan 11 eliminasi sementara sama dengan yang dikumpulkan oleh DBD, sama-sama juga mendapatkan atau memiliki 4 kuantitas player yang masih aktif. Ziggs berusaha melontarkan satu net ke area depan dari bebatuan yang dikuasai oleh para pemain dari Infinity. Nuzi berusaha untuk naik ke area atas, mendapatkan vision yang lebih luas lagi, namun hati-hati. Nine Noise tinggal sendirian, tidak ada backup tentunya. Untuk dia harus dijepit oleh 2 player atau 2 tim sekaligus, yaitu DBD dan juga Infinity. Yen sudah cukup dekat posisinya ke area depan. Nuzi sudah mengetahui melontarkan satu nit. Apakah Ziggs Yen harus tertumbangkan kali ini? Akan dilontarkan nit yang kedua. Bahkan Yen dikonfirm eliminasi oleh seorang Gotani. 3 melawan 4 tentunya kali ini untuk DBD dan juga Infinity. Bacon masih cukup aman. Nine Noise perlahan-lahan melakukan proning. Ini bakal berbahaya untuk Infinity kalau misalnya mereka tertumbangkan. Bakal dapat informasi dari DBD juga, dan DBD pede banget untuk maju ke area atas. Dan kali ini Nuzi menggunakan AUG, senjata yang sedang di bawah untuk Pirate-nya sendiri. Cukup sakit tanpa ada basa-basi, namun Nuzi dapatkan damage yang begitu keras. Kali ini Nine Noise datang hancurkan pesta dari Infinity. Belum tertumbangkan juga, dan Nine Noise berusaha melontarkan nit yang berikutnya. Oh my god, tetapi Nine Noise pun nampaknya bakalan langsung aja diberikan ampun untuk pemain-pemain yang lain, tetapi tidak dari tim Infinity nampaknya, karena Infinity langsung aja memulangkan Nine Noise dan DBD mengambil kesempatan tersebut